Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Lagi ya, perubahan. Sebelum kita awali kelas kita malam ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran, nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo, Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya, kita lanjutin program titik balik perubahan. Ganti dari sesi yang tadi pagi ya. Kali ini kita masuk ke bagian yang meditasi ya. Sebuah pendekatan khusus untuk mentransendensikan diri adalah meditasi. Dr. Hawkins memperhatikan bahwa keterbatasan dari meditasi sambil duduk dan memejam hal itu membawa Anda keluar dari dunia. Cenderung mempolarisasi upaya spiritual Anda dengan kehidupan Anda sehari-hari. Jadi Hawkins melihat bahwa praktek meditasi duduk itu mempolarisasi ya. Mempolarisasi antara praktek spiritual dengan kehidupan sehari-hari. Walaupun ada keterbatasan yang patut diperhatikan, meditasi memberi sebuah cara untuk mendisiplinkan pikiran. Kita ganti pikiran itu dengan diri. Berbagai jalan menuju transendensi bagi murid spiritual di berbagai level. Sebenarnya itu apa ya? Biar meditasi kita itu tidak tidak salah, atau biar meditasi kita itu tepat sasaran. Sebenarnya yang diperlukan itu adalah mengenali lapangan dari diri itu sendiri gitu ya. Mengenali medan dari diri itu sendiri. Mengenali medan. Dimensi 3 medannya apa? Ini kan adalah ruang materi. Dimensi keempat itu medannya adalah waktu materi. Jadi langsung ke medannya saja sebenarnya. Dimensi kelima medan apa, dimensi keenam medannya. Jadi itu cara yang saya temukan ya. Oh, ya pindah aja medan gitu. Baru pertahankan kehadiran pada medan tadi. Tujuan meditasi kan adalah mentransendensi pikiran, aktivitas mental, dan persepsinya yang membatasi. Dengan demikian mentransendensi dualitas dan menjadi lebih menyadari kemanunggalan. Nah, jadi untuk mentransendensikan dualitas itu adalah mesti mengenali
jenis kesayaan yang seperti apa yang merupakan lapangan atau medan dualitas gitu ya. Nah, yang jarang kan adalah orang udah belajar lapangan dari dualitas itu, lalu dianggap bahwa ini aku sudah melampaui dualitas lah. Kan dikatakan melampaui itu kalau tahu dulu medan itu kan. Kalau nggak tahu terus gimana? Bagaimana memahami bahwa itu betul melampaui apa enggak gitu kan. Itu yang kurang saya kira di masyarakat kita gitu ya. Di masyarakat kita itu enggak diajarin medannya itu ini loh. Nah, pokoknya terima, lepaskan. Jadi menurut saya itu salah satu bentuk ketidakjelasan ya yang ada di dalam masyarakat kita. Tidak dikenalkan medannya dulu itu langsung dikasih alat. Bayangin orang nggak ngerti medannya, kamu kasih alat macam-macam, kamu kasih praktek macam-macam gitu kan. Ini salah satu kritik, ya, kritik dari saya. Jadi misalnya kita lihat gitu ya, kita lihat dunia pengembangan diri di Indonesia. Itu kan dikasih ilmu alat, gitu kan, tools terapi gitu ya, tools. Ini kan alat. Tapi alat ini tuh digunakan di medan yang mana? Nah, itu tidak diberitahu gitu. Nah, terus gimana menggunakan alat ini gitu? Orang lapangannya aja nggak ngerti, lapangannya itu mana? Sehingga kok alatnya ini gitu. Mana lapangannya? Itu tuh tidak kritis masyarakat kita gitu loh. Dia tidak kritis dengan hal-hal yang semacam itu. Kan harus ada lapangannya dulu. Orang harus tahu lapangannya dulu toh. Nggak bisa kok nggak tahu lapangan lalu dikasih alat loh. Dikasih jurus. Itu menurut saya itu ya gimana mengukurnya kalau itu benar gitu kan. Itu pikiran kritis ya. Gimana tahu kalau itu benar? Akhirnya kan tidak ada. Ya sudah percaya saja pada akhirnya. Jadi dalam spiritual dilarang ya gimana dilarang untuk kritis lah, gimana ceritanya kayak gitu. Itu ya sisi yang harus kita kritisi gitu. Jadi tanpa ada lapangan yang jelas kita ngomong jauh gitu. Itu yang diomongin apa? Pertanyaannya kan itu ya. Itu yang diomongin itu apa? Mana lapangannya, mana medannya? Kok tiba-tiba ada alat gitu. Kok tiba-tiba ada alat. Itu ya. Ini dia. Mana tadi itu? Kita lihat dulu ya. Ini presentasinya Jenny. Nah, kan harus 3 ini dulu toh diketahui. Ada nature of human dulu. Lapangannya itu apa? Lalu nature of problem, lalu nature of science. Kan harus itu dulu yang diterangkan. Kok baru nanti nature of tool-nya itu. Jadi ini ya ada tulisan salah satu
dokter namanya Fred Gallo bahwa psychological terapis itu mendasarkan akarnya itu adalah pada asumsi mengenai human nature, lapangan manusia itu apa gitu. Lapangan diri itu apa? Lalu nature dari masalah psikologis tadi apa? Nah, prosedur perbaikannya itu adalah berangkat dari asumsi mengenai human nature dan nature of problem. Ini tidak ada human nature, tidak ada nature of problem, tahu-tahu ada metode itu perlu kita perbaiki lah. Tahu-tahu ada praktek. Lalu bagaimana mengukur praktek itu benar apa enggak? Ya pasrah saja. Wah itu tidak bisa dalam ilmu itu kayak begitu, tidak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kalau kita jual alat, tapi kita tidak kenalkan medan dirinya itu mana. Nature dari medan itu apa? Kan itu dulu yang harus diperbaiki, yang harus dikenalkan. Tanpa mengenalkan nature dari dirinya, lalu nature dari apa masalah dari lapangan diri tadi, nah itu lalu kemudian kita ngasih alat macam-macam, menurutku itu tidak benar gitu. Itu tidak benar. Secara ilmiah itu tidak benar. Ya, tidak benar. Itu yang bikin dunia pengembangan diri Indonesia hari ini tuh kukut, tahu kukut. Industrinya itu enggak ada gitu. Karena tahu-tahu langsung praktek. Tanpa ada filosofis mengenai nature of human dan nature of problem. Sampai sini clear nggak? Coba. Sampai sini clear apa tidak gitu ya? Karena kita itu kan rajin belajar alat gitu kan. Ini belajar metode ini, metode. Lapangannya apa? Lapangan yang dihadapi itu apa? Oke ya. Kalau ini nggak clear, ya delusilaan kita tuh. Saya delusi. Jadi harus jelas dulu medan dirinya itu kan. Ini kan nature of human ini kita mau ngomongin lapangan diri. Medan dirinya kan. Lalu pada medan diri ini ada potensi masalah apa? Katakan pada medan dimensi ketiga. Kan harus tahu dulu dia. Ada medan dimensi keempat, katakan sampai dimensi 10. Apa masalahnya pada setiap medan ini? Kan begitu. Apa masalah pada potensi masalah ya pada setiap medan diri. Nah, itu baru didekati dengan metode gitu untuk memperbaiki, untuk keluar dari masalah tadi itu baru ada metode. Ini nggak tahu medan diri, nggak tahu potensi masalahnya, tahu-tahu belajar alat gitu kan. Itu menurut saya perlu kita perbaiki bareng-bareng. Ya ini logika yang sangat sederhana dari Bang Hairul Anam, tapi itu kena, dikasih cangkul, dikasih sabit, tanpa dikasih tahu ladang yang digarap, tanpa dikasih tahu karakteristik dari ladang tadi. Akhirnya apa? Alatnya nggak kepake, karatan, lalu bilang, ya ini alat kurang mujarab.
Seperti itu. Ya, kita mesti tahu dulu dong lapangannya itu. Nggak bisa kalau nggak tahu lapangan, kasih alat terus mau diapain gitu. Itu bikin orang putus asa. Bikin orang putus asa. Menurutku dunia pengembangan diri Indonesia ya kudu dibenahi. Jangan jualan alat toh. Akhirnya kan ini alatnya kurang canggih lah. Medannya aja nggak diketahui. Nggak serius kita mengembangkan ilmu. Yang serius dong. Termasuk apa batas antara medan psikologis dengan medan spiritual itu harus clear. Apa batas antara medan lapangan spiritual dengan lapangan psikologis. Hal-hal kayak begitu itu kita harus rapi sejak awal. Nggak boleh tidak perhatian gitu. Nah, itu dulu ya malam ini. Berpikirnya itu harus mau ditata, nggak usah fokus instan. Apa yang instan? Dia harus rapi, ikutin aja proses ini gitu, nature itu. Kamu belajar alat A, ternyata medan yang kamu hadapi itu tidak cocok dengan alatnya. Lalu kamu bilang misalnya alat ini tidak ada gunanya. Enggak, medannya aja. Tidak kamu kenali kok. Oke, itu dulu malam ini. Matur nuwun, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Ya teman-teman, insya Allah bagi yang kemarin ikut kelas parenting tanggal 1, insya Allah kita terusin tanggal 13 Sabtu besok ya insya Allah. Dan bagi teman-teman alumni, insya Allah minggunya kita ada mastering di Surabaya ya. Dan untuk teman-teman yang mau mengikuti mentoring TLOC, insya Allah tanggal 24 sampai 26 Januari ya. Silakan daftar, dan yang alumni free ya seatnya. Baik, kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.